Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dian Hartanto Priambodo, Lila Putri Azalia, dan Salman Al-Farisi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi terkait materi yang menurut kami menarik dari perkuliahan Leadership Communication yang sudah kami tempuh, yaitu kami ingin berbagi mengenai tipe presentasi para leader. Di mana pada video ini kami ingin berbagi terkait dengan metode-metode delivery presentasi, hal-hal kritikal yang perlu diperhatikan, dan di bagian akhir video akan kami berikan contoh-contoh presentasi yang kami anggap bagus dari leader-leader dan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia. Siapkan mata, telinga, dan camilan teman-teman. Silakan menikmati video kami. Ayo kita lihat. Pertama, mari kita bahas metode-metode delivery presentasi. Metode-metode delivery apa saja sih yang ada sehingga dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semua apabila ingin menyampaikan materi akan menggunakan metode mana yang pas. Pas untuk profil teman-teman, pas untuk isi materi, dan pas untuk audiens teman-teman. Pertama, stand up without visual, di mana tidak memerlukan media lain dalam penyampaiannya, sehingga presenter dapat tampak lebih percaya diri. 2. Stand up with visual. Di sini, presenter menggunakan alat bantu seperti PowerPoint, video, atau hal lain yang dapat ditunjukkan pada audiens. 3. Round table. Di sini, presenter dapat langsung berinteraksi dengan audiensnya, sehingga dapat lebih mudah menyampaikan materi. 4. Video conferencing. Tentunya metode kali ini sangat familiar dengan kita semua, karena saat ini di mana-mana menggunakan video conference. Tentu dari metode ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan video conference ini dapat menyingkat jarak tempuh dan waktu pertemuan, sehingga metode ini sangat fleksibel, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun, metode ini ada kekurangannya nih. Kita harus standby menyiapkan sinyal dan perlengkapan lainnya. Kadang ada saja yang menghambat, entah dari kualitas suara yang tiba-tiba tidak dapat terdengar, maupun hal teknis lainnya yang dapat menghambat jalannya metode ini. 5. Phone conferencing. Tentunya penyampaian dengan metode ini sedikit lebih mudah dibandingkan dengan video conferencing. Video conferencing biasanya menggunakan undangan rapat, sedangkan phone conferencing ini dapat lebih mudah secara langsung antara pemberi materi dan penerima materi. 6. Webinar atau webcast. Tidak seluruh webinar atau webcast dapat langsung saling berinteraksi seperti video conferencing. Terkadang, partisipan atau audiens tidak diberikan opsi video, sehingga penyampaian dengan cara ini terkadang tampak seperti satu arah, yaitu hanya dari pemberi materi saja. Untuk mengetahui lebih dalam apa saja dan bagaimana menariknya penyampaian sebuah pesan di muka umum, mari saksikan beberapa contoh penyampaian di muka umum yang sudah kita pilih dari beberapa presenter. Bagaimana saja sih penyampaian itu? Yuk simak contoh-contoh berikut ini. Stand up without visuals. Terima kasih Yang Mulia Presiden Biden atas penyelenggaraan KTT ini. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita. COVID-19 dan resesi global membuat tantangan semakin kompleks. Untuk itu saya ingin berbagi 3 pemikiran. Stand up with visuals. 24. Seaport and deep seaport. As you know that we have 17,000 islands. So we need seaport and we need deep seaport. And this is your opportunity. 20 for seaport and deep seaport. The picture show you our Jakarta port, Tanjung Priok port. Round table. This is, by the way, the largest gathering ever of international leaders at Camp David, and I'm glad that we could arrange for good weather. Last night, we had a chance to discuss some core issues that affect our common security. And I want to say that we are unified when it comes to our approach with Iran. I think all of us agree that Iran has the right to peaceful nuclear power, but that its continuing violations of international rules and norms
and its inability thus far to convince the world. Video conference. By injecting over $11 trillion to support individuals and businesses. We also extended our social safety nets to protect those prone to strengthening financial inclusion and Phone conferencing atau conference call. Have mentioned to me different things about the different departments within our business development department. Because most of you, there's the list of the point for those looking at this. 6 or 7 different departments within our business development department, and most of you are only involved in a and they're not necessarily the greatest of the great or the easiest to obtain. On my left-hand side, Webinars with or Lindy webcasts. Paxson. Lindy, would you care to sort of do a quick introduction of who you are? And then I've got 2 or 3 questions to start off with you. Lindy. Thank you. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. It's a privilege to be here today and to share everyone's views. I am a QC and full-time adjudicator and dispute board member with 39A6 Chambers in London. I work internationally. Most of my work, in fact all of it over the last while, has of course been. Selanjutnya dalam video ini, kami juga akan sampaikan terkait dengan hal-hal kritikal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi. Dengan mengetahui hal-hal kritikal tersebut, diharapkan teman-teman bisa lebih siap dalam melakukan presentasi dan sukses menyampaikan materi dengan baik dan bisa diterima oleh semua audiens. Pertama, persiapan sebelum presentasi. Persiapan ini dapat berupa materi maupun kesiapan mental dan fisik teman-teman sebagai presenter. Kedua, ketenangan atau tidak gugup. Ini sangat perlu bagi teman-teman untuk dapat lebih tampak meyakinkan para audiens. 3. Eye contact. Tujuan eye contact di sini untuk memastikan antusiasme audiens dan bagaimana sebaiknya presenter melanjutkan pembawaan materi. Jika tampak audiens kelelahan, tentu presenter sebaiknya istirahat atau dapat membuat icebreaker agar audiens dapat lebih fokus. 4. Posture dan gesture. Hal ini perlu dilakukan presenter untuk dapat lebih meyakinkan di muka umum. 5. Voice and speech patterns. Intonasi dan gaya bicara dalam penyampaian materi tentu sangat penting. Presenter tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Dan juga tidak boleh terlalu kencang dan tidak boleh terlalu pelan. 6. Persiapan Q&A. Presenter dapat membuat list-list pertanyaan terlebih dahulu yang mungkin dapat diajukan nantinya oleh audiens, serta dapat berlatih juga cara menjawabnya agar lebih terstruktur. Nah, dari beberapa tayangan tadi, kita bisa memperhatikan hal-hal kritikal yang ditampilkan oleh para leader, mulai dari persiapan sebelum memulai presentasi, ketenangan, kontak mata, postur gestur, intonasi suara, pola pembicaraan, dan kesiapan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lawan bicara maupun audiens. Misalnya dalam pidato Pak Presiden Joko Widodo pada Leaders Summit on Climate, kita bisa melihat bagaimana sorot mata beliau begitu serius dan gerakan tangan beliau sesekali terangkat menegaskan hal yang sama. Dengan setelan jas yang rapi, tentu saja hal ini sangat sesuai dan menggambarkan keseriusan dalam penanganan iklim sebagaimana isi pidato yang beliau sampaikan. Atau ketika Pak Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dalam sebuah konferensi meja bundar begitu piawainya menguasai forum konferensi. Tanpa mengenakan jas resmi, bahkan tanpa dasi, dan melipat lengan baju, wah pasti forum ini terlihat santai sekali. Tapi kenyataannya beliau menyampaikan poin-poin dengan lugas dan tegas. Sangat menarik bukan?